Setelah awal yang cemerlang dalam karirnya di Major League Soccer, Lionel Messi kembali menjalani tugas internasional bersama Argentina minggu ini, saat perjalanan panjang kualifikasi Amerika Selatan, menuju Piala Dunia 2026 yang dimulai pada Kamis. Seperti yang diketahui, sang superstar 9 bulan lalu memahkotai karirnya yang gemerlap, dengan memimpin Argentina meraih mahkota Piala Dunia di Qatar, yang mengukuhkan statusnya sebagai pemain terhebat di generasinya. Sejak malam ajaib di Doha itu, kehidupan superstar mungil berusia 36 tahun ini, mengalami masa pergolakan. Hingga akhir karirnya yang buruk bersama Paris Saint-Germain, Messi didekati oleh Arab Saudi sebelum akhirnya memutuskan untuk memulai babak baru, dalam karirnya bersama Inter Miami. Namun, pertanyaan yang mengemuka saat kampanye kualifikasi Amerika Selatan dimulai minggu ini adalah, apakah Messi akan ada, ketika Argentina ingin mempertahankan gelar mereka pada tahun 2026? Ketika turnamen tersebut diselenggarakan bersama di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tampaknya, Messi menolak prospek itu dalam komentar yang dibuat pada bulan Juni, dengan mengatakan dia tidak berharap untuk bermain di putaran final 2026. Akan tetapi, dia kemudian mengakui dalam sebuah wawancara pada bulan Juli bahwa, dia tidak memiliki gambaran yang jelas kapan dia berencana untuk mengakhiri karir internasionalnya. Bahkan saya tidak tahu kapan. Itu akan terjadi ketika itu terjadi, kata Messi kepada media Argentina dikutip dari France 24. Usai memenangkan segalanya, saya ingin menikmati momen ini dan menunggu waktu yang memberitahu saya kapan saatnya. Logikanya, mengingat usia saya, orang mungkin mengira hal itu akan terjadi dalam waktu dekat, tapi saya tidak tahu pasti, jelasnya. Pelatih Argentina yang menjuarai Piala Dunia, Lionel Scaloni tentu saja tidak berminat untuk memaksakan masalah ini. Scaloni tercatat mengatakan bahwa, tempat di skuad 2026 akan menjadi milik Messi jika ditanya apakah dia memilih. Bagi Scaloni, pintu timnas selalu terbuka untuk Messi. Meskipun pertanyaan mungkin terus berputar, seputar masa depan Messi, soal ketidakpastian mengenai prospek Argentina untuk lolos ke Piala Dunia, semakin berkurang. Mengingat kekuatan Argentina, akan mengejutkan jika mereka gagal lolos otomatis ke tahun 2026. Perjalanan kualifikasi Messi dan Argentina, dimulai dengan pertandingan kandang melawan Ekuador di Estadio Monumental di Buenos Aires pada hari Kamis, sebelum tim tersebut menghadapi Bolivia, di La Paz Selasa depan. Ex-pelatih timnas Belanda, Louis van Gaal, menilai Piala Dunia 2022 telah diatur agar Lionel Messi juara bersama Argentina. Sebelum sampai ke final, Messi dan kawan-kawan mesti menghadapi timnas Belanda pada perempat final Piala Dunia 2022. Messi berhasil mengantarkan timnas Argentina mengalahkan Belanda, melalui babak adu penalti via skor 4-3. Dalam duel kontra Belanda saat itu, Messi menjadi sorotan. Pasalnya, pemain berjuluk La Pulga itu terlibat ketegangan dengan Louis van Gaal dan Wout Weghorst. Messi tertangkap kamera menghampiri Louis van Gaal yang berada di pinggir lapangan, seusai laga perempat final Piala Dunia 2022. Ex-pemain Barcelona itu, terlihat berbicara dengan Louis van Gaal. Edgar Davids, yang merupakan asisten pelatih Belanda, datang untuk menengahi suasana tegang antara Messi dan van Gaal. Selain itu, saat hendak melakukan interview dengan media Argentina, TC Sports, Messi juga mengusir pemain Belanda Wout Weghorst. Apa yang Anda lihat, bodoh? Pergi sana, bodoh, ucap Messi kepada Weghorst dengan nada kesal di hadapan kamera televisi. Setelah beragam drama melawan Belanda, Messi bermain melawan Perancis di partai final Piala Dunia 2022. Hasilnya, Argentina berhasil meraih kemenangan melawan Perancis melalui babak adu penalti dengan skor 4-2. Ini trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi, sekaligus membawa juara Piala Dunia untuk kali ketiga. Kendati demikian, Louis van Gaal tampak tak senang dengan prestasi Messi menjuarai Piala Dunia 2022. Mantan pelatih MU itu melihat, Argentina diberikan kelonggaran selama mentas di Piala Dunia 2022. Saya tidak ingin berkomentar banyak mengenai hal ini, ucap Louis van Gaal, yang mengundurkan diri menjadi pelatih Belanda usai Piala Dunia 2022, dikutip dari NOS.
Ketika Anda melihat bagaimana Argentina mencetak gol, dan cara kami membuat gol, serta bagaimana sejumlah pemain Argentina melewati batas dan tidak dihukum, saya pikir semuanya sudah direncanakan, tutur dia. Menurut Louis van Gaal, ada unsur kesengajaan agar Messi diberikan gelar juara Piala Dunia 2022 bersama Argentina. Namun usai pernyataan tersebut, Kapten Timnas Belanda Virgil van Dijk tak sepakat dengan komentar Louis van Gaal yang menyebut Piala Dunia 2022 sudah diatur untuk dimenangkan oleh Lionel Messi dan Argentina. Van Gaal yang jadi pelatih Belanda di Piala Dunia 2022, memberikan pernyataan keras dengan menuding Piala Dunia 2022 sudah diatur. Van Dijk lalu menegaskan posisi dirinya dan rekan-rekan terhadap opini Van Gaal tersebut. Saya mendengarnya pagi ini, tentu saja itu adalah opininya pribadi. Semua orang diperbolehkan memiliki opini, namun saya tidak memiliki opini yang sama dengan dirinya, ucap Van Dijk pada NOS, dikutip dari Daily Mail. Van Dijk lalu menegaskan bahwa, timnas Belanda tidak berada pada posisi yang mendukung pernyataan Van Gaal. Dan denk ik dat het allemaal vooropgezet spel is. Neymar mengungkap tentang apa yang terjadi pada dirinya dan Lionel Messi selama di Paris Saint-Germain. Dirinya merasa, klub raksasa Liga 1 tersebut berlaku zalim kepada mereka. Neymar dan Messi merupakan rekan lama di Barcelona, yang dipertemukan kembali oleh PSG. Momen keduanya reuni terjadi pada 2021 lalu, ketika kontrak Messi yang habis di Barcelona membuatnya datang ke PSG secara gratis. Namun, kontraknya hanya diberi selama 2 tahun atau baru saja habis pada 2023 ini. Nah, saat Messi pergi, Neymar juga pergi meninggalkan PSG. Messi berlabuh ke Inter Miami di Amerika Serikat, dan Neymar kini berseragam Al Hilal di Arab Saudi. Menurut Neymar, perlakukan buruk PSG kepada Messi memberikan pengalaman yang sangat tidak biasa bagi kapten timnas Argentina tersebut. Saya senang untuk tahun-tahun yang dimilikinya, tetapi di saat yang sama, saya juga sedih karena Messi seperti hidup di kedua sisi koin, kata dia kepada Globo. Dia seperti hidup di surga saat bersama timnas Argentina, dan memenangkan segalanya dalam beberapa tahun terakhir. Di PSG, dia seperti di neraka, lanjut Neymar. Neymar menjelaskan, betapa kehidupan keduanya sangat tidak nyaman selama membela PSG, hanya karena gagal memberikan gelar juara Liga Champions. Karena hal tersebut, supporter PSG berang dan mulai memprotes gaji mahal keduanya karena tidak memberi dampak positif bagi klub yang mereka cinta. Padahal, Neymar menjelaskan bahwa ia dan Messi sudah berusaha keras untuk memberikan yang terbaik, walaupun pada akhirnya, apa yang diharapkan tidak terwujud.